Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai jenis komunikasi jaringan pada IPv4. Untuk kelompok kami sendiri ada Maisara Shihab, lalu kemudian ada saya Muhammad Tawfal Sakif, ada Danis Putra Utama, Faiz Maulana, dan Husnul Fikri. Mungkin bisa di slide selanjutnya, Mas. Paradigma transmisi data pada jaringan IPv4. Pertama, pengantar konsep. Dalam arsitektur jaringan IPv4, kelancaran lalu lintas data tidak hanya ditentukan oleh rute yang dilewati, tetapi juga oleh target cakupan dari paket data tersebut. Kemudian, klasifikasi komunikasi. Secara fundamental, IPv4 mendefinisikan tiga mode transmisi utama untuk mendistribusikan datagram dari pengirim ke penerima, yaitu unicast, broadcast, dan multicast. Lalu tujuan segmentasi model, ketiga model ini diciptakan untuk menjawab tantangan efisiensi bandwidth dan mengoptimalkan beban kerja pada rute manapun, router maupun komputer host penerima, menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari setiap aplikasi jaringan. Kemudian bisa dilanjutkan ke Mas Maesara Syihab. Mohon maaf Mas, masih ke mute untuk suaranya. Maaf. Selanjutnya adalah unicast, yaitu arsitektur komunikasi point to point. Definisi teknis, unicast adalah proses pengiriman paket data dari satu host pengirim secara eksklusif kepada satu host tujuan secara individual, yaitu satu ke satu. Lalu mekanisme pengalamatan, paket unicast memiliki header IP versi 4 di mana alamat IP tujuan diisi dengan IP spesifik dari komputer target. Lalu privasi dan eksklusivitas. Switch di dalam jaringan akan membaca MAC address tujuan dan hanya meneruskan frame jaringan tersebut ke port di mana komputer tujuan berada. Komputer lain di jaringan yang sama akan mengabaikan paket ini karena tidak ada kecocokan alamat identitas. Bisa dilanjutkan, Mas Danis. Selanjutnya adalah implementasi dan kasus penggunaan unicast. Yang pertama ada dominasi di internet. Unicast merupakan bentuk komunikasi yang paling umum dan mendominasi hampir 90% lalu lintas internet global. Yang kedua adalah protokol pendukungnya. Sangat ideal disandingkan dengan protokol transport TCP, Transmission Control Protocol, karena sifatnya berpasangan, peer-to-peer, memudahkan proses validasi data, dan retransmisi jika terjadi kehilangan paket. Lalu yang ketiga ada skenario penggunaannya. Saat membuka halaman web seperti HTTP atau HTTPS, mengirimkan email seperti SMTP, lalu mengunduh file dari server FTP atau melakukan remote login SSH. Anda menggunakan jalur komunikasi unicast yang terdedikasi. Lalu yang bisa dilanjutkan oleh Mas Faiz. Oke, baik. Selanjutnya ada broadcast, arsitektur komunikasi point to point. Pertama, definisi teknis. Broadcast adalah potential sehingga akan direplikasi dan dipaksa untuk diterima yang berada di dalam jaringan lokal yang satu ke semua yang kedua alamat tujuan menggunakan tersebut XXX poin 255 dan jaringan dan address khusus. Yang ketiga ada interupsi tiba jaringan dari setiap tersebut wajib memproses dan mengangkat paket tersebut ke lapisan sistem operasi untuk diperiksa. Terlepas dari apakah komputer tersebut sebenarnya membutuhkan data itu. Selanjutnya kemudian Kedua juga Mas Alfi. Selanjutnya adalah dinamika peran vital dan batasan broadcast.
Satu fungsi kritis. Broadcast sangat penting untuk menemukan perangkat di jaringan yang belum diketahui identitasnya. Contoh utamanya adalah protokol ARP atau mencari MAC address dari suatu IP. Dan di DHCP atau komputer baru berteriak mencari server pemberi IP otomatis. Lanjut adalah domain broadcast, yaitu batas wilayah di mana paket broadcast bisa menyebar. Router bertindak sebagai dinding absolut. Mereka secara default akan menahan dan membuang paket broadcast agar tidak bocor dan membanjiri internet publik. Selanjutnya adalah risiko broadcast storm. Jika jaringan tidak didesain dengan baik atau terjadi loop, tumpukan paket broadcast dapat memicu badai yang memonopoli bandwidth dan melumpuhkan kinerja seluruh komputer di jaringan tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Noval. Kemudian multicast, arsitektur komunikasi point to multipoint selektif. Definisi teknis. Multicast adalah solusi pertengahan yang elegan. Ini adalah proses pengiriman satu paket data dari pengiriman ke sebuah kelompok khusus yang berisi beberapa host pilihan, satu ke banyak secara terstruktur. Kemudian efisiensi jalur. Berbeda dengan unicast yang harus membuat 10 paket terpisah untuk 10 penerima, multicast hanya mengirim satu paket ke saluran utama. Router dan switch jaringanlah yang nantinya akan menggandakan paket tersebut dan hanya pada titik percabangan menuju host yang bersangkutan. Kemudian sistem berlangganan subscription. Komputer target tidak dipaksa menerima data, mereka secara sukarela mendaftar atau berlangganan ke grup multicast tertentu untuk mulai menerima aliran paket. Lalu kemudian bisa dilanjutkan ke Mas Denis. Selanjutnya adalah protokol dan anatomi jaringan multicast. Yang pertama ada alamat kelas D. IP versi 4 merevisi ruang alamat khusus untuk grup multicast, yaitu jaringan kelas D, tentang IP 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Alamat ini bertindak sebagai frekuensi saluran grup, bukan alamat fisik mesin. Yang kedua ada manajemen keanggotaan atau IGMP. Proses pendaftaran grup ini diatur oleh protokol yang disebut IGMP, Internet Group Management Protocol. Host menggunakan IGMP untuk melapor kepada router lokal bahwa ia ingin menerima lalu lintas dari IP multicast tertentu. Lalu yang selanjutnya ada skenario penggunaan lanjutan. Ini sangat krusial untuk layanan streaming IPTV lintas negara. Konferensi video korporat skala besar, permainan online tersinkronasi, dan distribusi informasi pembaruan routing antar router seperti protokol OSPF. Selanjutnya bisa dilanjutkan, Mas. Siap. Lalu sintesis dan komparasi manajemen bandwidth. Pertama, unicast aman dan presisi, namun sangat memboroskan bandwidth jika digunakan untuk mendistribusikan data yang sama persis, seperti siaran langsung ke jutaan penonton sekaligus. Yang kedua, broadcast sangat cepat untuk menyebarkan pengumuman lokal, namun boros daya komputasi CPU karena memaksa perangkat yang tidak berkepentingan untuk ikut memproses paket. Lalu yang ketiga, multicast mengatasi kelemahan keduanya dengan menyeimbangkan efisiensi bandwidth seperti broadcast, namun tetap menjaga privasi komputasi perangkat lain dengan menargetkan pengiriman hanya kepada grup yang memintanya. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.